Sobat ATR BPN, kembali lagi bersama kami podcast dari Kantah Kabupaten Mandailing Natal. Hari ini saya lagi bersama Bapak Seksi Survei dan Pemetaan, yaitu Bapak Diansyah Putra Saragi. Halo Bapak. Halo Penny dan hai Sobat ATR BPN Kantah Sumatera Utara Dimanapun berada. Dan keluarga besar BPN RI. Nah, mau sedikit bincang-bincang nih sama Bapak mengenai seksi 1 dan kegiatannya gitu Pak. Boleh, silakan apa yang perlu diberitahukan. Semoga untuk menjadi pengalaman bersama. Nah gini Pak, kan kantor pertanahan ini kan ada terdiri dari 6 tuh Pak, 6 bagian. Yang pertama bagian subtata usaha, baru seksi survei dan pemetaan, baru ada penetapan hak dan pendaftaran, seksi penataan dan pemberdayaan, seksi pengadaan tanah dan pengembangan, serta seksi pengendalian dan penanganan sengketa. That's right. Nah Bapak kan di seksi survei pemetaan nih Pak. Siap. Boleh nggak Bapak jelasin seksi survei itu apa, pemetaan itu apa, biar teman-teman sobat ATR tahu nih Pak. Baik, Sobat ATR BPN, terkait dengan yang disampaikan oleh Mbak Penny, survei dan pemetaan, yaitu survei itu meliputi tentang teknis pengukuran, di mana ada kita pengukuran secara fotogrametris atau statistis, yang mana saat ini kita melakukan di tahun 2023 kita melakukan drone. Yang drone itu dulu kita melakukan PTSL itu hanya dengan prestis kita mengukur. Sekarang dengan tahun 2023 ini kita menggunakan drone, yaitu pesawat tanpa awak. Sebenarnya itu akan efisien, lebih cepat. Terkait dengan pemetaan seperti Mbak Penny katakan tadi, yaitu hasil dari pengukuran yang dari drone itu lakukan secara suplesi juga, nanti akan dituangkan dalam peta. Ya, dalam peta itu nanti akan terpetakan itu semuanya melalui peta pendaftaran, ya, itu dituangkan juga ke dalam GU sebelumnya. Itu dalam GU itu terkait dalam ajas kontradiktur delimitasinya sudah ada semuanya di situ, yang berdasarkan PMA nomor 3 tahun 97 ditentukan. Dengan ajas kontradiktur delimitasi diketahui oleh jiran batas dan pemohon kepala desanya hadir di lokasi tersebut dalam rangka sertifikat tanah. Berarti memang tetap harus didampingi oleh petugas ukur ya Pak, penerbangan drone tersebut? Ya, itu sudah diberikan kepada pihak ketiga. Jadi pihak ketiga memberikan nanti hasil petanya itu kepada pihak BPN. Namun nanti ketika diukur itu dipetakan secara menyeluruh, itu harus desa lengkap. Jadi kalau desa lengkap berarti semuanya harus dipetakan, baik bidang maupun jalan, semua harus sudah terpetakan. Di situ ada KW1, di situ ada K1, di situ ada K4, dan di situ ada K3.3 yang dulunya pernah ada di situ. Yang paling penting adalah bagaimana di dalam lokasi tanah tersebut diukur secara sistematis, ada yang bermohon bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan, dan clean and clear, tidak ada permasalahan di belakang hari nanti, dengan sesuai dengan tupoksi saya teknis, yaitu ingat pemasangan tanda batas patoknya itu yang paling penting, jiran batasnya, supaya tidak terjadi permasalahan. Itu aja yang dari saya teknisnya. Kalau untuk nanti di penetapan hak dan pendaftaran itu nanti ada yang berkompeten. Iya, ada lagi ya Pak ya? Iya. Terus Pak, yang saya dengarkan Pak tahun-tahun lalu, beberapa tahun yang lalu, Ya. itu namanya Prona.
yang sudah diganti jadi kegiatan lain gitu kan Pak. Betul. Nah, itu kegiatan apa tuh Pak kira-kira yang memang masih selalu ada setiap tahunnya di BPN itu Pak? Biar agar masyarakat atau sobat ATR BPN tahu gitu Pak, program apa aja nih yang lagi ada gitu, yang selalu ada setiap tahunnya dari pemerintah Pak. Baik Mbak Penny, terkait dengan yang Mbak Penny bilang itu ada Prona, ada PTSL saat ini ya. Kalau Prona itu kita juga mengetahui di dalam suatu lokasi kelurahan itu ada pengukuran program pemerintah di lokasi tersebut. Itu pun sama dengan PTSL. Di satu program di lokasi tertentu, di suatu desa tertentu yang akan diukur. Namun saat ini berbeda istilahnya nama itu, Prona sama PTSL. Kalau Prona itu dulu orang pasti banyak mengenal itu Prona. Ya Prona itu katanya ada program murah gratis gitu kan gitu ya. Iya, Pak. Kalau PTSL ada gratis. Nah, jadi masyarakat sudah tahu benar itu ada PTSL, pasti akan ikut serta dalam hal PTSL karena manfaat PTSL itu sangat bermanfaat sekali. Kan terkait dengan pengukuran nih, kembali lagi nih Pak. Apa itu? Permasalahan apa aja yang sering terjadi di lapangan ini Pak? Kalau petugas-petugas ukur turun gitu kan, banyak tuh. Apa aja kira-kira Pak? Kita boleh tahu nggak tuh Pak? Ya, permasalahan yang terjadi di lapangan itu kan ya harusnya dengan kurang sadarnya pemerintah, kita akan sosialisasikan arti penting itu tanda batas patok ya, pemahaman tanda batas patok supaya tidak terjadi permasalahan di belakang hari nanti. Kalau sudah dipasang patok tersebut, mudah-mudahan akan aman pada selanjutnya. Karena sertifikat itu adalah hak milik, hak turun-temurun. Jadi kalau sampai turun-temurunnya, mudah-mudahan bisa kepastian hukumnya pasti dan jelas. Terjaga gitu ya Pak. Terjaga ya. Dan bukan hanya dipasang aja loh, harus dipelihara patoknya, harus dilihat gitu kan Pak. Iya, kewajiban batas patok itu dijaga oleh pemilik tanahnya, bukan BPN menetapkan. Nah, tuh sobat ATR BPN. Kemudian Pak, pentingnya tanda batas itu kan tadi udah Bapak sebutkan agar tidak terjadi tumpang tindih, permasalahan masyarakat lain-lainnya gitu kan Pak. Nah, untuk Kabupaten Mandailing Natal sendiri nih, yang sekian banyak kecamatan, kabupaten, kelurahan gitu kan Pak, itu kira-kira sudah terpasang belum tanda batas patoknya untuk tanah-tanah yang diukur oleh teman-teman pengukur Pak? Saya kira untuk memastikan itu di lapangan mudah-mudahan sudah terpasang, namun belum, sebagian juga ada yang belum memasang. Itu kewajiban dari pemerintah untuk mengingatkan kepada pemilik tanah untuk memasang tanda batas patoknya, dan petugas hukum mengingatkan memasang tanda batas patok di lapangan ya, supaya tidak terjadi permasalahan di belakang hari nanti, itu yang pasti. Baik, kalau begitu setelah dipasang tanda batas patoknya tuh kan pemilik lahan itu kan nunjukin itu ya kan Pak, pasti. Baru diikutin sama petugas ukur, ya, baru diukur tuh, disaksikan oleh jiran batas dan ke perangkat desa. Bayangkan perangkat desa akan hadir di situ di lokasi. Jadi ada juga loh permasalahan itu. Dulu mereka tidak enak-enakan semenjak dipasang patok itu oleh perangkat desa dibantu, sehingga mereka dengan adanya mau diterbitkan sertifikat, mereka berjiran saling mengetahui air alhasil. Rupanya yang selama ini tidak mereka menyangka, asumsinya bidang tanahnya itu batasnya itu di 3 meter, 4 meter, ternyata tidak, salah. Karena kesepakatan itu mereka menjadi damai dirinya. Itu penting juga dengan adanya program sistematis ini loh. Sehingga maka perlunya jiran-jiran batas juga harus hadir. Harus.
Nah, jadi Sobat ATR BPN tahu kan pentingnya tanda batas itu apa. Terus program-program pemerintah itu yang memang selalu ada setiap tahunnya, tapi di desa-desa yang berbeda. Ya. Dimanfaatkan kalau ada program tersebut ya sobat-sobat. Ya, karena program ini gratis, tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya. Nah, kesimpulannya apa ini Pak untuk seksi 1 sendiri agar teman-teman tahu kegiatan seksi 1 itu apa saja gitu Pak. Baik, untuk kegiatan seksi 1 itu meliputi tentang pengukuran juga, di mana saat ini di Kantah Madinah sumber daya manusianya, petugas ukurnya sedikit, namun dengan adanya persiapan, perencanaan dan pelaksanaannya itu secara matang, mudah-mudahan banyak pun pekerjaan tersebut bisa disikapin dengan bijak dan dengan evaluasi dan rapat secara intensif kepada staf-staf. Mudah-mudahan dengan adanya sedikitnya sumber daya manusia tersebut bisa mempercepat pekerjaan itu. Yang poin yang paling pentingnya di dalam pengukuran ini, teknis ini, yaitu mengingatkan kepada masyarakat untuk menjaga tanda batas patoknya dan memasang tanda batas patok. Tolong sudah dipasang, dijaga, jangan sampai hilang nanti menjadi pemasangan belakang hari nanti. Ya, sertifikat itu adalah menjamin kepastian hukum dan menjamin kepemilikan pemilik tersebut, yaitu dengan adanya pemasangan batas patok yang telah diukur. Begitu Mbak Penny untuk saat ini teknisnya. Baik Pak. Terima kasih kepada Bapak. Iya. Buat teman-teman semua, mungkin hari ini kita akhiri dulu podcast kita sore ini. Nah, begitu bincang-bincang saya dengan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan dari Kantah Mandailing Natal. Untuk penutupnya kira-kira Pak, ada nggak pantun, puisi? Biasa Bapak nih suka pantun nih. Kalau saya singkat saja ya untuk penutup. Burung irian, burung cenderawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Cukup sekian. Sampai jumpa lagi di kesempatan hari ini. Sobat ATR BPN.